Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat Dialah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sungguh senang rasanya saya bisa berdiri di sini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, seperti kata pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komang Sri Darmayanti sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Singaraja dalam mengikuti lomba Pidato Triangle Competition nomor urut 6. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Menciptakan Generasi Milenial dengan Pendidikan Karakter guna menyongsong era globalisasi. Menyebut tentang generasi milenial, saya yakin hadirin yang ada di sini tahu tentang apa itu generasi milenial. Generasi milenial itu sudah tidak terdengar asing lagi, bukan? Generasi milenial itu adalah kita sendiri. Jika Anda menyebut tentang generasi milenial, saya juga yakin banyak orang yang tak sadar bahwa dirinya lah sebagai generasi milenial itu. Saya hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa generasi milenial yang sering disebut dengan generasi Y lahir setelah generasi X, di mana berkisaran tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Generasi milenial di Indonesia memiliki peran yang penting untuk menciptakan negara kita yang cerdas, untuk menciptakan pembangunan yang lebih besar. Generasi milenial kali ini kian hari makin miris. Generasi milenial itu kecanduan dengan yang namanya internet. Dalam sehari, rata-rata penggunaan internet yaitu melebihi 7 jam penggunaannya. Bayangkan apa yang dilakukan oleh generasi milenial itu. Kini kita bisa melihat bagaimana generasi milenial yang mana memiliki loyalitas yang rendah. Mereka cenderung menerima produk-produk baru dari luar negeri dan melupakan produk-produknya yang di dalam negeri. Semua kegiatan berbasis pada teknologi dan bergantung pada yang sesuatu cukup besar dan serba instan. Dalam perkembangan teknologi, itulah yang menjadi salah satu ciri dari era globalisasi. Munculnya era globalisasi ini seolah menjadikan setiap negara yang ikut serta di dalamnya menjadi negara tanpa batas, seperti ruangan tanpa batas, di mana mereka cenderung mempengaruhi satu sama lain. Negara-negara lain bisa saja membawa kebudayaannya menuju ke Indonesia, negara tercinta. Saya bisa katakan bahwa kian hari situasi dari generasi milenial ini semakin miris, sangat menyedihkan hati. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi. Seperti sangat disayangkan
Banyak sekali yang mengunggah konten-konten yang sebenarnya tidak layak untuk dipertontonkan. Dan itu kemudian ditonton oleh para siswa-siswa, siswi, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Aksi pornografi, kekerasan, tawuran antar pelajar, perkelahian, dan masih banyak. Berita-berita saat ini malah mengunggah tentang hal tersebut. Pelecehan remaja, kekerasan, aksi pornografi yang seperti tadi saya katakan, banyak sekali. Ada juga tindak bullying, kasus korupsi yang melunjak, dan masih banyak lainnya. Itulah cerminan bagaimana generasi kita yang turun, yaitu karakter dan moralnya menjadi lemah. Karakter dan moral itu tentunya sangat penting bagi kita. Malah hal-hal yang tersebut tadi itu menjadikan saya sedikit ragu, apakah bisa generasi milenial kita membangun dirinya sendiri? Karena jika dia tidak mampu membangun dirinya sendiri, maka dia tidak akan mampu membangun negaranya. Sekuat apapun pemerintah menegakkan peraturan-peraturan, berbagai macam peraturan, jika tidak disertai dengan adanya kepastian dari masyarakat, akankah dirinya merubah karakter yang tidak diinginkan? Itu akan mustahil terjadi jika masyarakat tidak bisa membenahi dirinya sendiri. Saya yakin kita pasti bisa. Kita bisa. Hadirin yang saya hormati, kualitas dari karakter itu melebihi dari segalanya. Kualitas sumber daya manusia itulah yang dicari. Karena keberhargaannya itu adalah nilai mutlak. Tidak bisa mereka mengukurnya. Tidak bisa ditentukan oleh seberapa tinggi kedudukannya. Karena keberhargaannya itu tergantung pada karakter dan akhlak. Ingat, kata Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, pernah berkata bahwa pertama yang terpenting adalah pendidikan karakter. Sekarang dengan besarnya peran teknologi, kalau pemuda tidak memiliki karakter, integritas, dan juga menganalisa informasi dengan baik, maka ia akan mudah terjerumus dengan informasi yang tidak benar. Menindaklanjuti hal tersebut, saya ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk bersinergi menciptakan karakternya masing-masing yang berkualitas. Saya yakin itu pasti bisa. Jika ada keinginan, pasti bisa. Saya juga mengajak para orang tua untuk mendidik anaknya sejak dini dengan pendidikan karakter. Saya mengajak para guru untuk menyelipkan setiap mata pelajaran dalam pelajaran yang diikuti oleh siswa. Saya mengajak masyarakat semuanya untuk ikut serta menciptakan lingkungan yang tentunya dapat menumbuhkan kualitas dari anak-anak generasi milenial. Saya yakin itu pasti bisa jika kita mau untuk melakukannya. Ada satu quotes yang saya pegang, yang pernah saya baca, yaitu jika seseorang kehilangan harta dan benda, maka ia dianggap tidak kehilangan apapun. Tetapi jika seseorang kehilangan kesehatannya, maka ia hanya dianggap kehilangan beberapa hal seperti waktu, aktivitas, dan kesempatan. Tetapi jika seseorang kehilangan karakternya, maka orang itu
kehilangan segalanya. Karakter tidak bisa dibeli dengan harta dan benda. Karena karakter itu kepribadian yang melekat pada diri kita sendiri. Karakter itu mampu dan menjadi salah satu formula untuk mengatasi segala permasalahan problematika yang sangat kompleks di negara kita. Hadirin yang berbahagia, saya yakin kita pasti mampu untuk melakukannya. Dan kita yakini kuncinya ada pada diri kita sendiri. Karakter memang tidak bisa diubah, tapi bisa diperbaiki. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan.